Niki kula gadah cerita sithik niki kula haru tenan ro cerita niki. Ada seorang demokrat sejati. Orang yang sangat-sangat membela demokrasi itu akhirnya dia masuk Islam. Ketika masuk Islam itu alasannya sederhana. Demokrasi itu ndak sayun maujud, ndak sesuatu sing wujud. Kok tak bela-belani nganti mati ku lha opo? Sebenarnya nek ning akhirat iku mau demokrasi. Dadi dekne tobat akhire. Engko aku nak mati demi demokrasi, terus demokrasi dhewe gak sesuatu sing wujud. Apa iso nyafaati aku? Lah ini yang konco-konco mahasiswa atau LSM atau siapa saja harus mulai mikir. Jadi banyak kita itu ngimani sesuatu itu tidak wujud. Tapi demokrasi itu makhluknya piye rupane. Nah, Nabi Muhammad jelas orangnya ada, figur yang ada. Jadi bisa memperjuangkan kita nanti di akhirat. Kiai je ono, masih ono sing garani sirik lah, percaya kiai tetep wonge ono. Lah nek demokrasi ya sebenarnya akhirat ya Allah sama tinggi demi demokrasi celukan demokrasi kon ngajukan apa? Sapa lah makanya ngendikane ulama-ulama kalau nerangno model ulama kuno mawon iman itu titenane sing bener sitok iman be sesuatu sing wujud demokrasi itu tidak wujud ijtima iftirak juga tidak wujud. Jadi keliru misalnya ini kalau nanti ngaji filsafat yang Islam sing alim-alim kados Ibnu Arabi kados. Kalau orang Kristen bilang Roh Kudus, Jibril atau Roh Kudus Allah itu bersemayam di Isa, gara-gara ada istima terus jadi Tuhan. Istima itu ya ada wujud. Iftirak juga ada wujud. Ruang tenan iki. Misalnya ini HP, ini yang saya pegang tangan kanan apa? HP. Yang saya pegang tangan kiri ini amplop, pulpen non gampang. Amplop mari jarani duit nih, mau repot teng Indonesia. Padahal kalau di amplop gue batas kita. Lagi amplop pulau itu tulisannya pun naskah. Kalau nak sinau teng kitab-kitab panen itu pulau kutip teng amplop teng kitab. Bukan kata amplop perukin. Jadi wes ora suger tapi amplop isinya apa? Duit. Nah kalau isinya naskah. Ya ini HP di tangan kanan saya namanya apa? HP. Berarti HP mewujud. Mohon mikir teman-teman, HP ini mewujud. Tangan kiri pulau pulpen ini mewujud. Ketika bertemu orang menyebut ijtima. Lalu ijtima itu wujud dah? Enggak kan? Ketika saya pisah namanya iftirak. Jadi fal istima wal iftirak amroni nisbiyan ila wujuda li dzatihima. Jadi jenenge kumpul lebih pisah itu sesuatu yang tidak ada. Sing ono ya HP, nak nempel jenenge kumpul, nak pisah jenenge pisah. Lah bela hak asasi manusia yang wonten iku, nak bela wong jenenge hak asasi manusia. Nak nginjak wong jenenge nginjak asasi manusia. Tapi hak asasi atau demokrasi itu sesuatu yang enggak wujud. Sebenarnya bunga-bunga itu ya demokrasi, saya ini mati demi engkau. Goblok kan, misalnya wong mati demi demokrasi. Nah, makanya Islam itu mendorong aja sampai kowe koyo wong kafir nyongko amale ono gunane jebule mau koyo amun kok sangka banyu jebule ora ono. Koyo kowe nyongko demokrasi suatu sing sakral jebule barani ora ono. Beda kowe bela Nabi Muhammad, bela Imam Ghazali, bela ulama-ulama, piye wae ono wujude. Paham ya? Nah ono wujude ono kemungkinan ono komunikasi, ono saling tolong. Ada orang mati demi nyari makan, sego ono wujude. Ya itu paling angel yang bab filsafat. Tapi manusia itu senang aja tertipu mbek sakasaro bim biki ati yahsabudum anu. Nah, jadi barang ra wujud disangka wujud. Wow, kados amun-amun disangka wujud jebule. Lah wujud lo balen malih. Kecuali begini, Anda bela demokrasi karena itu mbak anggap amal soleh yang disahkan Islam. Berarti kan bukan karena demokrasi, karena panduan Islam yang membenarkan ada di antara bentuk. Kalau berarti itu kalau begitu kan ada dipandu oleh apa? Islam. Misalnya ada orang kecil ditindas majikannya, terus kamu bela orang kecil. Wah ini atas nama demokrasi tidak boleh. Tapi di hati kamu sebetulnya bela Islam ya, karena Islam menyuruh menolong yang lemah. Yang menolong yang lemah dalam konteks nasional misalnya dibahasakan demokrasi itu boleh. Tapi masalahnya juga nanti mungkin Rasulullah cemburu. Dadi yo sing apik ora jare aku tapi jare demokrasi. Lha iku yo repot meneh. Nah selama ini kasusnya begitu. Semua kebaikan seakan-akan sumbernya dari demokrasi, tidak dari nopo Islam. Menolong orang lemah
demokrasi. Membela kaum minoritas, demokrasi. Menegakkan keadilan. Dan nek kita takokno Kanjeng Nabi, dadi aku ora tau mbok sebut. Resiko lagi kan? Wes saiki semenjak ngaji ini kayak milih dipandu demokrasi atau milih dipandu Kanjeng Nabi. Tenan wani. Nah, engko nang isen karo wong akeh. Masalahnya kan kurang gaul. Nah, mulane wong kudu mikir, adinu aqlun wala dina liman la kelala. Terus sing wujud ku HP, sing wujud ku pulpen. Nak ditemplekno jenenge kumpul, nak dipisah jenenge pisah. Tapi pisah mek kumpul barang sing ora wujud. Lah barang ra wujud saiki kudu dimani, orang mati demi demokrasi. Lalu demokrasi itu apa wujud? Lalu ada orang tobat itu perkara ini. Nanti kalau saya di akhirat ditolong demokrasi kan tidak juga. Amalannya pun bener, imannya penjenengan be Allah, be Kanjeng Nabi pun bener. Mergi iman be barang sing apa wujud. Lalu kedua, kalau Anda iman fungsinya makanan atau minuman atau makhluk selain Allah, niku bener wujud, tapi wujud yang berkesudahan. Makanya disalahkan juga sama Allah, wong barang berakhir berkesudahan kok mbok imani. Makanya namung iman be Allah Subhanahu wa taala mergo hayyum ba, napa hayyum ba. Makanya Allah ngendikan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kena tawakal ya be zat sing ra iso mati. Karena kena percaya presiden mati. Percaya ya wujud tapi mati, ya bingung bareng presiden. Paham ya? Duit ya hilang. Wis mati sik malah sedurunge mati duit wis mati. Sing urip-urip kan kowe. Dadi duit pastine wis apik tengok-tengok wis mati. Paham ya? Wong kafir senengane dewa-dewa ana amal padahal hakikate kasarobi yahsabu dzamanu. Nah, ini hebatnya Quran. Terus wong kudu mikir. Jadi yang kita bela-bela itu barang sing ora wujud. Demokratisasi itu tidak wujud. Kita harus bersambung. Kita harus punya visi bersama. Sebab biasa uning-uningnya sebagai ketua saiki kowe aja ngaji kula mukmin. Mukmin itu pokoknya nak cara Allah apik selakoni atas nama perintah Allah. Mergo iki demi barang sing wujud. Aja geman Allah ra mbok elok-elokno. Mergo berarti kowe ngimani barang sing mboten wujud. Kalau saiki akhlak darani etika, kebaikan darani norma. Allah ora tau disebut. Kebaikan bersama, norma bersama. Saiki Allah iku silang. Wah, barang apik jenenge etika, barang apik jenenge norma. Ora tau muni Allah ngajarkan ini Rasulullah. Suwe-suwe bahkan orang itu sampai bisa bayangkan tanpa agama karena merasa sudah bisa menemukan norma tanpa agama. Lalu banyak santri yang ikut itu. Ya itu musibah. Musibah tenan itu. Itu berarti ini imannya kayak wong kafir. Kasarobi asabu dzam'an napa? Ma hatta idza ja'u lam yajidu tenan ketika dibila-bila nanti di akhirat demokrasi itu udah ada. Sing ana Allah nyalahno kowe. Sing ana malaikat mungkar nakir, malaikat malik nyalahno kowe. Nah, makanya sekarang dilatih iman itu dimulai dari sesuatu yang bener-bener wujud. Liyane iku amrun nisbiyun, ya amrun nisbiyun atau amrun i'tibariyun. Iku mau kal istima wal iftira. Mohon saya paham ya, terus etika, norma, demokratisasi tidak sesuatu yang wujud. Iku ahwal. Ahwal itu ora iso nulung kowe. Mulane syarat iso nulung sesuatu ini harus napa wujud. Lah setelah sama-sama wujud, sekarang makhluk itu ya wujud, tapi wujud yang bisa berkesudahan sehingga tidak bisa diimani. Paham ya, terus niki sindirane pangeran. Terus nomor kali uang nak wis salah iku koyo peteng sing tumpo-tumpo. Peteng tumpo-tumpo niku ngeri.